Kali ini, Pixel Techno kedatangan sebuah keyboard wireless dari Logitech yang cukup menarik perhatian. Keyboard ini hadir dengan desain yang compact, build premium, dan fitur yang bikin pengalaman mengetik jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Entah buat kerja, ngetik naskah, atau multitasking harian. Di review kali ini, kita bakal bahas gimana performanya dan feel-nya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bareng Gin dari Pixel Techno di sini. Kali ini kita bakal ngobrolin keyboard premium dari Logitech, yaitu AutoCase K98M. Keyboard dengan desain tembus pandang yang elegan dengan suara ketikan yang halus banget. Nah, di video ini Gin bakal bahas mulai dari isi paket, desain, fitur, sampai pengalaman pakai sehari-hari. Jadi, siapin kopi atau teh dan langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk kemasannya sendiri, AutoCase datang dengan desain yang simple dan ramah lingkungan karena udah bersertifikat FSC dengan material dari karton berwarna light gray yang memberi kesan clean dan elegan sejak pertama kali kita lihat. Pada bagian depan kotak, langsung terpampang jelas penampakan besar dari produk ini, lengkap dengan nama brand, nama produk, plus tagline produk ini. Ditambah juga ada informasi tambahan yang sekilas udah kasih sedikit gambaran soal fitur dari produknya. Lalu untuk seluruh kotaknya, mulai dari sisi kiri, kanan, sampai bagian atas dan juga bawah, hanya berisi informasi standar seperti keterangan safety, sistem requirement, dan juga beberapa detail untuk produknya. Sekarang kita ke bagian belakang, terdapat nama produk serta tagline mengenai desain dari keyboardnya sendiri, serta informasi compatibility dan penjelasan beberapa fitur-fitur unggulan, ditambah gambar keyboard autonya sendiri yang berada di sudut kanan. Abis ngebahas soal kemasan, sekarang kita masuk ke bagian isi dari kotaknya. Tapi sebelum masuk ke isi, pas Jin buka kotaknya, ternyata di bagian dalam dari kotaknya, lebih tepatnya di atas penutupnya, terdapat informasi mengenai cara firing dari keyboard ini. Tapi kita lanjut aja ke isinya. Di dalam kemasannya, teman-teman langsung disambut oleh unit keyboard yang terletak di bagian atas. Tepat di atasnya ada kabel USB Type-A to Type-C sepanjang 106 cm, disertai buku manual dan buku panduan cepat, yang jujur aja kemungkinan besar nggak bakal dibaca juga. Sementara di bagian bawahnya terdapat kompartemen kecil yang berisi dongle Logibolt agar tetap rapi dan mudah ditemukan. Isi paketnya emang tergolong simple, nggak ada yang aneh-aneh lain. Sekarang kita lanjut aja bahas soal desain dan build quality-nya. Untuk build quality-nya, AutoCase K98M memiliki bodi yang kokoh dan juga solid, meskipun memakai 25% material grafit plastik daur ulang dengan dimensi 14,7 x 40,1 x 3,96 cm dan bobot sekitar 1,09 kg. Keyboard ini terasa stabil saat digunakan di meja, namun tetap cukup ringan untuk dipindahkan kapan saja. Masuk ke bagian desain, keyboard ini punya tampilan yang simple tapi tetap keren. Dari sisi warna, AutoCase hadir dalam 3 varian, yaitu putih, lilac, dan grafit. Nah, yang lagi teman-teman lihat di review kali ini adalah varian grafit ya. Secara desain, AutoCase K98M punya struktur bodi 2 lapis, yang tampil modern dan premium. Bagian atasnya dilapisi top cover translucent, jadi kelihatan agak tembus pandang dan ngasih efek visual yang keren banget, apalagi kalau LED-nya nyala. Sementara di bagian bawah, warna grafit dipilih buat ngasih kesan solid dan elegan. Perpaduan yang bikin tampilannya minimalis tapi tetap berkarakter. Untuk layoutnya sendiri, AutoCase K98M mengusung konsep 98 case atau sekitar 94% dari ukuran keyboard full size. Jadi ukurannya lebih ringkas tapi tetap punya numpad yang penting banget buat produktivitas. Jenis keycapnya pakai PBT material yang terkenal, lebih tahan lama, nggak gampang mengkilap, dan punya tekstur matte yang terasa lebih premium di jari. Sementara itu, switchnya K98M menggunakan marble switch linear yang dirancang untuk memberikan pengalaman mengetik yang halus, stabil, dan responsif. Cocok untuk menggunakan harian maupun sesi kerja panjang. Selain itu, desainnya menggunakan layout universal yang kompatibel dengan Windows dan macOS. Tak hanya itu, keyboard ini juga mendukung platform lain seperti Linux dan Android, sehingga bisa digunakan lintas perangkat dengan mudah. Pada keyboard ini juga hadir beberapa tombol yang fungsinya dapat diubah-ubah. Gak lupa juga sebuah LED indikator di sebelah kanan atas. Sekarang kita ke detail dari keyboardnya. Pada sisi depan, terdapat satu port USB Type-C buat charging dan juga switch turn on dan off.
Tapi ada yang perlu dicatat guys, walaupun dalam paket penjualannya sudah terdapat kabel USB Type-A ke Type-C, tapi keyboard ini nggak bisa digunakan dalam mode wired atau mode kabel. Kabel hanya berfungsi untuk pengisian daya saja, jadi seluruh konektivitas tetap sepenuhnya di wireless ya. Lalu pada bagian bawah terdapat 6 buah kaki karet yang berfungsi untuk mengingatkan grip dan mencegah keyboard bergeser saat digunakan di atas meja. Selain itu, tersedia juga 2 buah height adjuster untuk mengatur ketinggian sesuai preferensi kita, serta kompartemen khusus untuk menyimpan dongle agar tetap rapi dan tidak mudah hilang. Setelah bahas desain, sekarang kita bakal lanjut ke fitur. Salah satu fitur utama dari keyboard ini, menurut Gin, adalah suara halusnya yang dihasilkan dari teknologi full frame unication gasket. Fitur ini jadi andalan Logitech karena mampu meredam getaran saat mengetik, menghasilkan karakter suara yang lembut dan gak berisik. Cocok banget buat dipakai di lingkungan kerja atau ruangannya tenang. Apalagi keyboard ini juga pakai marble switch linear yang terkenal dengan karakter tekanannya yang mulus tanpa hentakan dan suara toki yang halus. Kombinasi antara gasket dan switch ini bikin pengalaman mengetik terasa empuk, responsif, dan premium banget. Buat yang sering ngetik lama, kombinasi ini enak banget, nggak bikin capek jari, dan suara keyboardnya pun nggak bakal ganggu orang sekitar. Jadi bisa dibilang Logitech berhasil nemuin sweet spot antara kenyamanan, kehalusan suara, dan rasa ketikan yang solid banget di setiap tombolnya. Terus buat yang penasaran gimana sih suara yang dihasilin sama keyboard ini? Nih kita tunjukin hasil tesnya. Check this out. Selain itu, keyboard ini juga sudah mendukung konektivitas wireless melalui USB dongle Logibolt serta Bluetooth Low Energy untuk penggunaan yang lebih fleksibel. Secara total, keyboard ini bisa terhubung ke 3 perangkat sekaligus, 1 perangkat melalui dongle dan 2 lainnya menggunakan Bluetooth. Untuk perpindahan antar perangkat, teman-teman bisa menggunakan tombol F1, F2, atau F3 sesuai dengan device yang mau dipasangkan. Selanjutnya, keyboard ini dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang memiliki 7 tingkat kecerahan dan bisa diatur dengan menggunakan tombol F5. Nggak cuma itu, untuk menghemat daya, teman-teman juga bisa mengatur durasi backlightnya sesuai kebutuhan. Terakhir, fitur yang ditawarkan dari keyboard ini adalah customizable button. Ada 12 tombol mulai dari F4 sampai F12, ditambah 3 tombol di atas numpad yaitu N, page up, dan page down, yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan teman-teman. Entah mau buka aplikasi, kontrol multimedia, atau fungsi lainnya. Kalau teman-teman nggak pengen pakai tombol yang sudah di custom, teman-teman bisa kembali semua tombolnya ke mode standarnya. Cukup tekan kombinasi Fn dan Escape, maka keyboard akan beralih ke mode FK standar seperti semula. Sementara untuk bagian dayanya, maka keyboard ini memiliki baterai internal berbahan lithium polimer sebesar 500 mAh. Dengan baterainya ini, Logitech ngeklaim keyboard ini bisa bertahan hingga 12 bulan. Tapi ada catatannya guys, kalau backlightnya mati. Karena kalau backlightnya hidup, maka keyboard ini akan makan daya lebih banyak. Dan jadi baterainya cepet banget habis. Dan kalau nanti kita mau charge keyboardnya, bisa pakai kabel yang udah disiapkan dalam paket penjualannya. Ya tinggal colok aja ke port USB Type-C di bagian kanan atas keyboardnya. Selama proses pengisian daya, LED indikator akan menyala berwarna hijau dengan efek breathing. Sayangnya tidak ada indikator fisik yang bisa menunjukkan secara akurat berapa persen baterai yang sudah terisi. Untuk lama pengisian dayanya, Logitech nggak kasih informasi resmi soal berapa lama waktu yang dibutuhin buat ngisi penuh baterai dari keyboard auto case ini. Tapi dari hasil pemakaiannya, keyboard ini tergolong hemat banget. Kita baru pakai keyboard ini sekitar 11 harian, dari 50% sampai sisa 15%. Hemat banget kan? Dari hasil pengujian yang kita lakukan, saat dicas pakai charger 5 volt 2 ampere, butuh waktu sekitar 1 jam sampai baterainya terisi 55%. Walaupun belum penuh, hal ini udah cukup nunjukin kalau sistem pengisian dayanya tergolong cepat, tapi masih bisa dibilang wajar banget buat perangkat sekecil keyboard. Overall, menurut Gin, Logitech Auto Case K98M ini bisa dibilang sebagai keyboard premium yang gak cuma enak dipandang, tapi juga nyaman banget saat dipakai. Build-nya solid, desainnya elegan, dan feel mengetiknya halus banget berkat marble switch linear serta sistem unication gasket yang bikin suaranya jadi lebih lembut. Selain itu, fitur konektivitasnya juga lengkap, bisa tersambung ke 3 perangkat sekaligus lewat Logibolt dan juga Bluetooth. Ditambah lagi, semua pengaturan mulai dari backlight sampai custom tombol bisa diatur gampang banget lewat aplikasi Logi Option Plus.
Dengan baterai 500 mAh yang irit dan build yang terasa kokoh, atau case K98M ini cocok banget buat temen-temen yang nyari keyboard wireless berkualitas tinggi untuk kerja, ngetik, ataupun multitasking harian. Buat harganya sendiri, keyboard Alto Case K98M ini dibanderol di harga 1,5 sampai 1,8 jutaan yang ada di toko oranye dan juga toko hijau. Namun harga dapat bervariasi tergantung pada platform dan juga promo yang berlaku. Dan kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya sendiri, bisa cek di kolom deskripsi ya. Support kami juga dengan kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, X, Instagram, TikTok, dan website di pichelmediagroup.com. Teman-teman bisa juga main ke YouTube channel yang lain seperti Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Farms yang bahas aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di-subscribe ya guys. Jadi di video dari Pichel Techno kali ini, thank you guys for the watching. I see you in the next video. Bye bye. Keyboardnya harga turun, Ham.